Terlihat. Suara Ton. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada kelas kita di malam hari ini. Sesuai namanya, virtual class intensif. Jadi mungkin sedikit beda dengan webinar ya Bapak Ibu. Kita coba dua arah dan langsung praktek. Jadi kita praktekkan sesuai dengan topik pada malam hari ini, yaitu membalikan rumah sakit swasta defisit menjadi profitable. Jadi mungkin perspektif kita pada malam hari ini pertama melihat rumah sakit sebagai bisnis, yang kedua sebagai decision maker di posisi direktur atau direksi, dan yang ketiga mungkin saya lebih banyak di rumah sakit swasta ya Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti akan ada keterbatasan jika ada pertanyaan dari rumah sakit negeri, karena memang saya belum pernah sama sekali di rumah sakit negeri. Jadi sudut pandang kita tadi melihat rumah sakit secara bisnis, yang kedua adalah di rumah sakit swasta, dan yang ketiga sudut pandang decision maker atau direktur rumah sakit. Pada malam hari ini pendekatan yang kita gunakan itu financial business, kemudian ada statistiknya juga Bapak Ibu, manajemen accounting, dan lebih banyak ke arah MBA dan beberapa DBA yang tingkat dasar. Jadi mungkin saya sedikit menyarankan Bapak Ibu menyediakan secangkir kopi agar tidak terlalu mengantuk mungkin ke depannya. Ini rumah sakit non BPJS di Lampung waktu itu, yang warna merah itu defisit Bapak Ibu, jadi ada surplusnya sedikit di 1 bulan ya. Kemudian di tahun keduanya sudah mulai bergerak, ada surplusnya yang warna biru, masih ada yang defisitnya, dan tahun ketiga dan keempat itu sudah mulai berangsur-angsur menjadi profit. Kalau yang ini yang rumah sakit BPJS-an Bapak Ibu, jadi sudah mulai bergeser di tahun pertama. Ini saya terimanya datanya tidak lengkap, jadi memang ada kendala operan saat itu dengan yang pengelola sebelumnya. Kemudian kita coba turn around kan, di tahun kedua sudah cukup banyak, di tahun ketiga dan selanjutnya itu sudah biru semua Bapak Ibu. Kita langsung to the point ke formulanya. Jadi ini adalah inti dari materi kita malam ini. To the point-nya adalah pertama itu ada financial ratios, yang kedua cash flow generated, yang ketiga AHP, dan yang keempat dependency test. Ini apa? Ini adalah formula untuk membalikan rumah sakit yang defisit tanpa meminta tambahan modal agar kita balikan menjadi profitable ya Bapak Ibu. Jadi ada 4 indikator kuncinya. Jadi ada 4 key kuncinya adalah yang pertama financial ratios. Financial ratios ini adalah perbandingan numerator dengan denominator beberapa rasio finansial kita. Ada 4. Yang pertama liquidity, nanti kita akan detailkan apa itu semua dan ada analoginya seperti tubuh manusia ya Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah liquidity ratio, yaitu kemampuan membayar hutang jangka pendek dalam waktu di bawah setahun. Yang kedua ada solvency ratio atau solventabilitas, untuk kemampuan menutup hutang jangka panjang yang di atas 1 tahun. Yang ketiga ada activity ratio, dan yang keempat ada profitability ratio. Activity ratio ini adalah seberapa efisien kita punya aset termasuk inventory di dalamnya menjadi revenue ya. Kemudian yang profitability ratio adalah dari revenue itu bisa menghasilkan berapa profitnya, berapa persen profitnya yang bisa terekstrak dari revenue tersebut, itu adalah profitability ratio. Nah, 4 financial ratio ada banyak Bapak Ibu, kita akan fokuskan ke 4 ini, dan dari masing-masing 4 itu nanti ada 2 pecahannya. Jadi total ada 8 financial ratios. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama kita ingin mengetahui bottleneck-nya atau sumber masalah rumah sakit ini defisit itu ada di mana. Jadi kita tidak salah tembak, kita tidak buang-buang resources, kita tidak buang-buang waktu, kita tidak buang-buang energi untuk mengerjakan yang memang bukan sumber masalahnya dari rumah sakit defisit kita. Rumah sakit defisit kita harus kita ketahui dulu ada di mana nih bottleneck-nya atau sumber penyebab defisitnya. Apakah jangan-jangan pasiennya yang kurang atau pasiennya sudah ada, pasiennya banyak tapi kondisinya EBITDA-nya negatif aja. Bukan masalah di pasien tapi di profitability ratio. Kalau masalahnya kurang pasien, itu masalahnya ada di activity ratio, atau masalahnya memang kita tidak bisa memanjangkan hutang tersebut, jadi kemampuan hutang jangka pendeknya tidak bisa. Jadi masalahnya ada di liquidity. Kita untuk memetakan nanti ada business analytical toolsnya